Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika semuanya, selamat datang di Pipo Fisik Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Retno Sapitri dari Fisika Angkatan 2023. Nah, jadi gue star kita kali ini yaitu Bupati Mahasiswa Hima FIF MIPA Unri tahun 2024, yaitu Kakanda Muhammad Fajar Syaputra dari Fisika Angkatan 22. Halo Bang Fajar, apa kabar? Halo Retno, Alhamdulillah kabar abang baik. Retno gimana kabarnya? Alhamdulillah, Retno juga baik, Bang. Kita lanjut ke pertanyaan aja ya, Bang. Nah, bagaimana sih cara Abang membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Wah, pertanyaannya samar sekali Retno. Jadi, bagaimana cara abang bisa membagi waktu abang antara kuliah dengan organisasi ya? Nah, sebenarnya ilmu ini sudah abang dapatkan ketika abang masih menjadi mahasiswa baru, ketika abang mengikuti Fisik Indoor Training Organization atau yang biasa disebut dengan latihan kepemimpinan organisasi. Nah, jadi di situ ada materi mengenai manajemen waktu. Nah, ini menurut abang sangat penting yang harus didapatkan dan dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa baru, karena di dalam manajemen waktu atau pembagian waktu itu ada yang namanya manajemen prioritas atau skala prioritas. Jadi ada 4 skala di situ. Yang pertama itu adalah hal yang mendesak dan penting. Yang kedua itu penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga itu ada mendesak tapi tidak penting. Dan yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Nah, bagaimana sih cara kita bisa membagi waktu dengan 4 skala tersebut? Nah, untuk yang pertama, itu yang penting dan mendesak itu adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau misalkan kita ini kan otomatis kita sibuk nih kan, antara kita mau ikut organisasi atau ikut kelas, tapi yang paling penting untuk teman-teman garis bawahi, jadi kita masuk dalam perguruan tinggi itu adalah untuk kuliah. Nah, tapi bukan berarti kita menyempitkan kalau kita hanya kuliah saja gitu. Karena kita butuh mengekspor hal-hal lain, sepertinya kita join organisasi. Jadi teman-teman bisa skalakan mana yang teman-teman rasa itu penting dan mendesak, itu yang harus teman lakukan, dan mana yang itu sebenarnya penting tapi tidak mendesak, dan itu yang harus teman jadwalkan. Nah, untuk yang ketiga itu mendesak dan tidak penting, itu hal yang bisa teman wakilkan sebenarnya. Dan yang keempat itu adalah tidak penting dan tidak mendesak, itu adalah hal-hal yang harus teman abaikan. Nah, terus tadi cara pertama kita harus mengetahui skala-skala prioritas, dan yang kedua itu adalah kita harus bisa melis apa sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di esok hari. Seperti kita sebelum tidur, kita mengisi list-list kegiatan yang akan kita lakukan di esok hari. Seperti misalkan besoknya kita itu ada kegiatan organisasi, atau ada rapat mungkin, atau mungkin ada kelas. Nah, mana caranya kita susun agenda tersebut agar tidak bentrok gitu. Jadi kita bisa prioritaskan mana hal yang penting, mana yang hal mendesak, mana yang tidak penting, dan mana yang tidak mendesak. Nah, begitu Red. Wah, jawaban yang luar biasa. Bisa nih Sobat Fisika jadikan sebagai tips and trick untuk membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Menurut Abang, apa yang lebih penting, organisasi atau kuliah? Nah, baik Retno, kalau abang ditanya mana yang lebih penting antara kuliah atau organisasi, seperti yang abang sampaikan di awal tadi, bahwa kita masuk ke dalam perguruan tinggi itu adalah untuk kuliah. Nah, jadi sudah jelas jawabannya. Kalau ditanya mana lebih penting antara kuliah atau organisasi, ya itu adalah kuliah. Namun organisasi sambil kuliah juga penting gitu, karena ibaratnya kalaulah kata pepatah itu ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlewati gitu. Jadi ya sambil kita kuliah tapi kita juga dapat gitu ilmu-ilmu
yang ada di dalam organisasi, tapi tetap kita prioritaskan kuliah baru organisasi. Nah, begitu Retno. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Apa tanggapan Abang ketika ada yang berpendapat bahwa organisasi itu bisa menghambat kuliah? Oke. Kalau tanggapan abang ya mengenai orang yang berstatement kalau organisasi dapat menghambat kuliah, itu kalau dari pandangan abang itu kembali lagi pada pribadi masing-masing individu. Karena tadi seperti yang abang sampaikan, ketika abang baru mulai memasuki dalam organisasi, itu abang dikasih materi-materi atau pemahaman mengenai manajemen organisasi. Jadi kan kembali lagi kepada bentuk implementasi dari manajemen waktu tadi. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang di luar sana mungkin yang melihat kalau banyak anak organisasi yang dia itu lulus lama. Nah, namun di sisi lain juga nggak sedikit juga beberapa anak-anak organisasi yang dia ikut organisasi, namun kuliahnya juga selesai cepat waktu, atau bahkan mereka aktif organisasi, terus mereka tamat tepat waktu, dapat nilai yang bagus, dan bahkan tak jarang mereka juga mendapatkan beasiswa-beasiswa di luar. Nah, jadi itu balik lagi kepada individu masing-masing bagaimana pandangan mereka mengenai organisasi. Nah, begitu Retno. Oh my god, jawaban-jawabannya sangat luar biasa ya Sobat Fisika. Kita lanjut pertanyaan terakhir ya Bang. Apa saran Abang untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti organisasi tetapi tidak mengganggu fokus belajar? Kalau saran abang ya mengenai mahasiswa yang ingin aktif organisasi tapi tidak mengganggu fokus belajar mereka, itu tadi mungkin bisa diterapkan step-step yang abang kasih mengenai manajemen waktu dalam organisasi dan kuliah. Nah, sebenarnya pun kalau kita lihat lagi ya, dalam organisasi itu tidak semua organisasi di dalamnya itu menjauhkan kita dari belajar, terutama dari segi akademik. Bahkan kalau kita lihat, terutama di Himafi sendiri, itu ada yang namanya Dinas Pengembangan Potensi Akademik. Nah, jadi di dalam dinas tersebut ada proker-proker program kerja yang di situ malah sebenarnya mensupport mahasiswa-mahasiswa untuk bisa menunjang mereka dari segi akademik, dari segi fokus belajar tadi. Misalkan contoh di dalam Dinas PPA itu ada namanya program kerja fokus mengajar IPK. Nah, ini biasanya dilaksanakan ketika mendekati UAS. Jadi teman-teman di situ bisa mengikuti kelas-kelas yang disediakan, bahas-bahas materi-materi serta soal-soal yang kemungkinan akan keluar ketika ujian akhir semester. Nah, gitu Retno kalau saran dari Abang mengenai mahasiswa-mahasiswa yang ingin aktif organisasi tapi tidak mengganggu fokus belajar mereka. Jadi, dari jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Bang Fajar tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya organisasi dan kuliah itu sama pentingnya. Oleh karena itu, kita harus menjalankan keduanya dengan seimbang. Demikian Fisik Podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Bang Muhammad Fajar Saputra yang telah sharing kepada Sobat Fisika. Semoga tips and trik tadi bisa Sobat Fisika terapkan ya. Sama-sama Retno, mungkin dari Abang terakhir mau menyampaikan hanya ada dua pilihan, diam dan menyaksikan terbentuknya sejarah atau bergerak dan ikut dalam terbentuknya sejarah yang baru. Dari itu semangat untuk kawan-kawan yang saat ini masih bergelut di dalam dunia organisatoris tapi tidak melupakan kewajibannya sebagai mahasiswa untuk berkuliah dan menuntut ilmu. Salam untuk teman-teman semua. Semoga
kita selalu diberikan kemudahan dan sukses selalu. Oke, see you Sobat Fisika. Sampai jumpa di Fisik Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.